Kisah Belanda membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman. Belanda pernah membakar Masjid Raya Baitur Rahman, tapi kemudian dibangun kembali untuk merebut simpati rakyat Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan salah satu benteng pusat pertahanan rakyat Aceh ketika invasi Belanda pertama ke Aceh pada Maret 1873. Masjid ini dibangun oleh Sultan Alaidin Mahmud Shah pertama pada tahun 691 Hijriah, atau sekitar tahun 1229 Masehi. Dibakarnya masjid ini oleh Belanda membuat luka bagi rakyat Aceh. Sultan Aceh bersama para panglimanya berhasil membawa perang itu menjadi perang agama. Jihad fisabilillah, rakyat Aceh dengan sukarela menyumbang pajak dan bantuan logistik perang. Karena itu Belanda sukar untuk menaklukkan Aceh, untuk membayar kesalahannya itu, dan menarik simpati rakyat. Belanda bermaksud membangun kembali Masjid Raya Baitur Rahman. Pemerintah kolonial Belanda melalui Departemen van Burgerlijke Openbare Werken, yakni Departemen Pekerjaan Umum di Batavia, memerintahkan arsitek Bruins untuk membuat rancangannya. Untuk tugas itu, Bruins tidak bekerja sendiri. Ia bekerja sama dengan Opdisker LP Luix dan beberapa insinyur di Batavia saat itu. J. Kremer dalam buku De Grote Moskee te Koeta Raja, 1920, Nederlands in the Oude Nieuw menjelaskan, untuk mencari bentuk masjid yang akan dibangun, tim insinyur Belanda ini menjumpai seorang ulama di Garut, Jawa Barat. Mereka ingin mendapat masukan agar pola masjid yang akan dibangun tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Penulis lainnya Gestaal dalam buku Demi Sigit Raya in Aceh, 1882, The Indische Gids, menulis bahwa usaha membangun Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh tidaklah mudah. Pertama, tak ada kontraktor yang mau ke Aceh pada masa itu, karena perang masih berlangsung. Kedua, minimnya tenaga kerja. Rakyat Aceh lebih memilih jalan perang daripada bekerja pada proyek Belanda, meski proyek itu adalah membangun kembali masjid kebanggaan masyarakat Aceh. Maka untuk membangun proyek tersebut Belanda harus mendatangkan tenaga kerja dari Cina. Tapi, ketika para pekerja sudah ada, dan akan dimobilisasi ke Aceh untuk membangun Masjid Raya Baitur Rahman, masalah lain muncul. Para kontraktor di Jawa yang ikut tender proyek tersebut, satu persatu mengundurkan diri. Mereka tidak mau ke Aceh setelah beberapa surat kabar seperti Penang Getaze di Semenanjung Melayu memberitakan tentang Perang Aceh. Dalam suasana seperti itu, muncul letnan Cina bernama Lai Asi. Dia akan membawa para pekerja Cina itu ke Aceh dan mengerjakan proyek pembangunan kembali Masjid Raya Baitur Rahman dengan nilai anggaran F203.000, nilai yang besar untuk masa itu. Namun karena Belanda ingin membayar kesalahannya dan ingin merebut simpati rakyat Aceh, pemerintah kolonial Belanda di Batavia atas persetujuan Ratu dan Pangeran di Belanda, bersedia menguras anggarannya untuk Aceh. Dengan anggaran sebesar itu bekerjalah Lai Asi. Ia mengimpor bahan bangunan dari luar negeri, besi untuk jendela diimpor dari Belgia, batu pualan untuk tangga dari Cina, batu bata langsung dikirim dari Belanda dengan kapal uap, kayu dari Birman, Moulmein. Sementara kapur untuk ket bangunan didatangkan dari Pulau Pinang, Malaysia. Hanya kerangka besi satu-satunya bahan yang didatangkan dari Surabaya. Belanda sangat serius dalam membangun masjid ini. Dibuktikan dengan kedatangan Gubernur Militer Hindia Belanda Jenderal van der Heyden saat peletakan batu pertama. Dalam perjalanannya, pembangunan kembali Masjid Raya Baitur Rahman sempat terhenti karena perang yang belum juga reda. Rakyat Aceh dalam kelompok-kelompok terpisah sering melakukan serangan frontal ke bivak-bivak Belanda di sekitar lokasi pembangunan masjid. Pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman baru selesai dikerjakan pada tahun 1981. Gubernur A. Pruis van der Hoeven pada 27 Desember 1881 melakukan serah terima Masjid Raya Baitur Rahman kepada Teku Kali Malikul Adil secara simbolis melalui penyerahan kunci. Peresmian masjid ditandai dengan tembakan meriam sebanyak 13 kali. Setelah itu pengurusan masjid diserahkan kepada Syekh Marhaban.